Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Pernah nggak Anda buka sebuah buku dan halaman pertamanya langsung diisi daftar nama yang panjang banget? Kelihatannya agak membosankan ya? Tapi gimana kalau daftar nama itu justru jadi kunci pembuka salah satu kisah paling berpengaruh di dunia? Nah, hari ini kita bakal bedah kenapa cerita sebesar ini justru dimulai dengan cara yang ya unik banget. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa coba sebuah kisah kolosal yang mengubah sejarah justru diawali dengan sesuatu yang mirip daftar sensus zaman dulu? Tapi, jangan salah sangka dulu. Ini bukan sekedar daftar nama biasa. Anggap saja ini peta, sebuah teka-teki yang sengaja ditaruh di halaman pertama. Dan ya, kita akan pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari silsilahnya dulu ya. Coba bayangin, daftar nama ini kayak pondasi sebuah gedung pencakar langit. Penting banget kan? Nah, inilah jembatan yang menyambungkan satu momen kelahiran dengan sejarah ribuan tahun ke belakang. Ini bukan kebetulan loh. Ini adalah puncak dari sebuah janji yang sudah lama sekali dibuat. Penulis teks ini tuh langsung to the point, nggak pakai basa-basi. Dua nama langsung disorot, Daud dan Abraham. Kenapa mereka? Gini, Abraham itu ibaratnya titik nolnya, orang pertama yang menerima janji besar itu. Kalau Daud, dia raja terhebat Israel yang keturunannya dijanjikan tahta untuk selamanya. Jadi ya, mereka berdua ini adalah pilar utama yang menopang seluruh cerita. Eits, jangan kira ini daftar nama acak ya. Salah besar. Kalau kita lihat lebih teliti, ada pola tersembunyi yang wah, rapih banget. Penulisnya sengaja menyusun ini semua dalam struktur yang simetris, gampang diingat. Seolah-olah dia mau bilang, "Hey, perhatiin deh, ada sesuatu yang lebih dari sekedar nama di sini." Jadi, polanya itu dibagi 3. Simpel. Bagian pertama, ada 14 generasi, dari Abraham sampai ke Raja Daud. Ini zaman-zamannya bangsa itu terbentuk. Masa-masa para bapak bangsa, para hakim, pokoknya periode yang penuh harapan besar. Terus bagian kedua, 14 generasi lagi. Nah, periode ini roller coaster banget. Dari puncak kejayaan zaman Raja Daud sampai jatuh ke titik paling rendah dalam sejarah mereka, pembuangan ke Babel. Bangsa mereka hancur, diasingkan. Ini eranya para raja, penuh intrik, perang. Wah, pokoknya penuh tragedi. Dan akhirnya, blok ketiga, 14 generasi terakhir. Ini dimulai dari masa-masa putus asa di pengasingan, sampai akhirnya ada titik terang, yaitu kedatangan Kristus. Jadi totalnya 3 kali 14. Kenapa sih harus 14? Ada teori menarik nih. Dalam numerologi Ibrani kuno, nama Daud itu kalau dihitung nilainya pas banget 14. Seolah-olah polanya ini lagi teriak, ini semua soal janji ke Daud. Tapi, kejutannya nggak berhenti di pola angka itu aja. Coba deh kita perhatikan lebih jeli lagi. Di antara deretan panjang nama-nama laki-laki terhormat ini, ternyata ada beberapa nama perempuan yang nyempil. Dan kemunculan mereka ini sama sekali nggak terduga. Siapa aja mereka dan ngapain mereka ada di sini? Yang pertama, ada Tamar. Waduh, ceritanya dia ini penuh dengan, ya bisa dibilang penipuan dan skandal keluarga. Sesuatu yang normalnya nggak bakal dipamer-pamerin di silsilah kehormatan kan? Tapi dia ada di sini. Kehadirannya ini benar-benar mendobrak tradisi. Lanjut, ada Rahab. Dia ini bukan orang Israel dan masa lalunya, kita bilang aja kurang terhormat ya. Tapi justru dia loh yang jadi salah satu nenek moyang Raja Daud. Ini kayak pesan yang kuat banget kalau garis keturunan ini tuh nggak mandang suku atau status sosial. Terus ada Ruth. Dia ini perempuan dari Moab, yang notabene bangsanya itu dianggap musuh tradisional Israel. Tapi karena kesetiaannya yang luar biasa, dia malah masuk ke silsilah kerajaan. Sekali lagi, seorang orang luar yang justru jadi tokoh kunci. Dan yang paling bikin kaget nih, penulisnya nggak nulis nama Bathsheba, tapi malah istri Uria. Ini kan kayak sengaja banget ngingetin kita sama salah satu dosa terbesar Raja Daud. Pesannya jelas banget, silsilah ini nggak coba nutup-nutupin aib si Dana. Justru sebaliknya, semuanya dibeberkan secara jujur dan terbuka. Oke, sekarang kita geser fokus ya. Dari gambaran sejarah yang super luas tadi, kita masuk ke sebuah krisis yang sangat-sangat personal. Kita akan fokus ke satu orang, namanya Yusuf, dan dilema besar yang bisa aja menghancurkan hidupnya. Nah, ini dia inti masalahnya. Maria, tunangannya, ternyata hamil. Dan Yusuf tahu, anak itu bukan anaknya. Coba bayangin posisinya. Menurut hukum dan adat zaman itu, ini tuh bencana besar. Bencana buat dia secara pribadi dan juga secara sosial.
Di sini, Yusuf dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pilihan pertama, dia bisa mempermalukan Maria di depan umum. Konsekuensinya, bisa mengerikan banget buat Maria. Pilihan kedua, karena dia orang yang tulus hati, dia bisa menceraikannya diam-diam buat melindungi Maria. Dan dia memilih opsi kedua ini. Nah, pas Yusuf lagi galau-galaunya mikirin keputusan berat ini, tiba-tiba ada intervensi. Momen inilah yang jadi titik baliknya. Turning point dari seluruh cerita. Disinilah pergulatan manusia ketemu langsung sama pesan dari surga. Jadi, pas dia lagi nimbang-nimbang keputusannya itu, seorang malaikat datang menemuinya lewat mimpi. Dan ini bukan mimpi biasa ya. Ini wahyu yang bakal mengubah segalanya. Bukan cuma buat Yusuf, tapi buat seluruh alur sejarah. Pesan dari malaikat itu super jelas. Jangan takut. Yusuf dikasih perintah, sekaligus janji. Dia harus kasih nama anak itu Yesus, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Kenapa? Karena itulah misinya nanti, menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sekarang, ceritanya melebar lagi nih. Kelahiran ini ternyata bukan cuma urusan keluarga kecil Maria dan Yusuf. Ini adalah penggenapan dari sebuah ramalan kuno, sebuah janji yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Teksnya bahkan bilang secara gamblang tujuannya apa. Semua ini terjadi supaya janji yang diucapkan Tuhan lewat nabinya berabad-abad yang lalu jadi kenyataan. Peristiwa di desa kecil ini langsung nyambung ke sebuah permadani raksasa, yaitu sejarah keselamatan. Dan ramalan itu tentang seorang anak yang bakal dinamai Immanuel. Penulisnya baik, nggak bikin kita nebak-nebak artinya apa. Ini puncaknya, klimaksnya. Gagasan kalau Tuhan itu nggak jauh lagi di sana, tapi hadir di sini, di tengah-tengah kita. Terus, gimana respon Yusuf? Begitu bangun tidur, dia langsung melakukan persis seperti yang diperintahkan malaikat. Nggak pakai ragu lagi. Dia terima Maria jadi istrinya, dan pas anaknya lahir, dia menamainya Yesus. Tindakan ketaatan yang kelihatannya sederhana ini jadi puncak perjalanan imannya. Dari yang tadinya ragu, jadi yakin sepenuhnya. Nah, kita jadi kembali ke pertanyaan kita di awal kan? Kita mulai dari daftar nama yang kelihatannya kering dan berakhir di satu kelahiran yang mengubah dunia. Teks ini nunjukin ke kita kalau di balik silsilah yang rumit dan dilema pribadi yang berat, ternyata ada sebuah rancangan yang jauh lebih besar. Pertanyaan terakhir buat kita renungkan, gimana caranya sebuah daftar nama dan satu kelahiran bisa jadi awal dari segalanya?